Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi di hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023. Kita pertemuan online minggu keempat ya, minggu keempat. Minggu kelima kita akan kembali lagi tatap muka. Ya, kita akan mempelajari tentang marketing internasional ya. Jangan lupa kawan-kawan kerjakan tugasnya dengan baik ya. Sehingga harapan saya marketing internasional Anda mendapatkan A ya. Apalagi kalau Anda mengambil skripsi dalam ilmu manajemen pemasaran. Baik, teman-teman, tadi saya sudah share mata kuliah kepada Anda ya, mata kuliah manajemen pemasaran lewat WA ya. Saya akan share kembali teman-teman ya. Baik, iya. Oke, baik kawan-kawan, jangan lupa nanti mohon open kamera ya teman-teman, open kamera agar untuk absensi kita sebagai laporan ke pimpinan sekretariat kampus kita teman-teman ya. Ya teman-teman, kita sudah masuk manajemen pemasaran internasional pertemuan keempat bab ketiga ya, mohon diperhatikan teman-teman. Kita akan bicara tentang keputusan bisnis ya. Mohon maaf lagi ya, keputusan bisnis ya, di mana keputusan bisnis ini adalah uh, persaingan produk dalam mencapai pasar global internasional ya. S-nya kurang satu nih teman-teman ya, keputusan bisnis persaingan produk dalam mencapai pasar global internasional ya. Tentunya kita tidak bicara lagi tentang dasar-dasar marketing yang pertama dan kedua, Anda sudah mengetahui. Nah, teman-teman, dalam marketing internasional ada tiga hal yang Anda harus perhatikan. Pertama, dalam produk ya, ada produk lokal ya atau domestik ya versus produk internasional. Lalu ada juga produk internasional versus produk global ya. Nah, di sini teman-teman nanti sebagai manajer marketing, bagaimana Anda menempatkan posisi produk Anda ya? Apakah bisa ditempatkan di produk lokal atau produk internasional ataupun produk global ya. Tentunya tiga segmen ini mempunyai apa ya, kriteria sendiri, tetapi yang terpenting bagaimana produk Anda bisa sukses dalam tiga posisi tersebut ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat tentang produk lokal ini seperti dianggap mempunyai potensi ya di satu pasar nasional ya, taruhlah pasar Indonesia ya. Dan produk ini mempunyai ciri khas Indonesia yang masih tetap bertahan ya, masih disukai, masih digemari ya secara turun temurun ya, sehingga produk ini sangat digemari ya, sangat digemari oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya. Misalkan kawan-kawan, contoh rokok kretek 234 atau Ji Samsu Sampurna ya. Tentu kawan-kawan sudah tahu ya, rokok Ji Samsu Sampurna ini mempunyai pangsa pasar yang sangat luas ya dan sangat disukai ya. Disukai oleh mungkin kakek kalian atau ayah kalian ya, atau teman-teman yang lain ya yang sudah bekerja yang bisa apa membeli rokok kretek 234 atau Ji Samsu Sampurna ya. Nah, ini sangat terkenal sekali ya kawan-kawan ya. Lalu ada juga produk rokok kretek gudang garam ya. Kadang-kala rokok Ji Samsu dengan rokok kretek gudang garam kalau saya tanya mempunyai ciri khas sendiri ya, ciri khas sendiri dalam apa ya, ramuan-ramuan tes, sehingga katanya orang saya nggak merokok ya, kata orang rokok Cisamsu dengan rokok kretek gudang garam mempunyai ciri khas sendiri sehingga apa ya disukai ya, apa rasanya atau taste-nya ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ada juga produk kecap Cap Bango ya, tentunya kawan-kawan sudah tahu ya, kecap Cap Bango sangat disukai masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya. Kalau di daerah lain, mungkin daerah Pulau Jawa, ada juga orang menyukai namanya teh tongji ya. Teh tongji itu teh bubuk ya kawan-kawan ya. Lalu juga ada produk dalam bentuk jasa yaitu pariwisata Bali dan Pasar ya. Artinya pariwisata Bali dan Pasar sangat dikenal ya.
melalui tari-tarian, budaya, dan berbagai hal ya, dan sebagainya ya. Tentunya kawan-kawan, sehingga produk lokal tersebut ya masih memberikan keuntungan atau profit ya bagi perusahaan ya yang sudah lama ini ya, yang sudah mungkin lebih dari 50 tahun, dan juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitarnya kawan-kawan ya. Nah, kita sudah menjelaskan tentang produk lokal, lalu selanjutnya kawan-kawan kita lihat lagi. Iya. Nah, ada juga, oh sorry, sebentar kawan-kawan ya. Produk lokal, iya. Ya, ya produk lokal, ada juga produk global ya. Artinya produk global ini juga kita lihat kawan-kawan ya. Eh, di mana kita lihat ya, oke, produk internasional kawan-kawan, mohon maaf ya, adalah produk yang dianggap dapat mempunyai potensi ya, kuat dan dapat diperluas ke sejumlah pasar negara lain ya. Pada sebelumnya kita sudah mempelajari keberhasilan produk dari PT Indofood Sukses Makmur ya, bersama yaitu produk mie instan Indomie yang telah memperluas pasar lebih dari 80 negara ya. Ini produk internasional ya. Nah, kita lihat produk-produk Indonesia, gambarnya sebagai berikut ya. Artinya ada contoh berbagai produk Indonesia yang sukses ke pasar internasional ya. Ternyata sudah apa ya, disukai ya. Misalnya produk sepeda namanya Polygon ya, ada juga produk ban kendaraan ya, GT Radial, atau produk namanya Gajah Tunggal ya, ban Gajah Tunggal atau GT Radial. Ada juga produk makanan Hokben, lalu ada juga produk Terry Palmer ya, handuk ya. Lalu ada juga produk apa nih namanya, tas ya, namanya bakteria ya, bakteria apa, tas wanita. Lalu ada juga produk makanan kue ya, Jeko atau donat Jeko ya. Lalu ada juga produk sepatu namanya Buceri ya. Nah, ini artinya produk Indonesia sudah ada yang sukses ya, selain produk Indomie ya, Indofood ya, Unilever, ada juga produk lainnya Polygon, GT Radial, Hokben, Terry Palmer, Bakteria, Jeko, dan Buceri ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, berikutnya kawan-kawan kita perhatikan lagi. Ya, ada produk global ya, artinya semakin bersaing dalam pasar global. Produk tersebut kita lihat ya, ketika industri bisnis menjadi global, perusahaan tentu akan berada di bawah tekanan ya, sehingga perlu diperhatikan kawan-kawan. Mohon maaf kawan-kawan ya, saya hanya agak susah nih. Ya, produk global ya, artinya jika perusahaan Anda semakin besar, semakin berkembang, tentunya perusahaan Anda akan berada di bawah tekanan stres bisnis ya. Karena Anda dituntut oleh konsumen bagaimana mengembangkan produk yang bervariasi sesuai keinginan permintaan konsumen ya. Oke kawan-kawan ya. Tentunya di sini teman-teman perlu ada departemen penelitian pengembangan bagaimana untuk meningkatkan kualitas produk Anda ya, dan juga kinerja produk Anda ya. Kita lihat contohnya misalnya produk Samsung ya, Toyota, Acer, Epson, Wuling, dan produk global lainnya ya. Kita lihat produk-produk yang sudah global ya, oke. Nah, contohnya ini ya, bisa kita lihat ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, misalnya produk Apple, Facebook, Intel, Microsoft, Samsung ya, Yahoo, Adidas ya, atau siaran berita BBC, Nike, Coca-Cola, Honda, Federal Express, dan sebagainya yang sudah ada di pasar Indonesia ya. Tentunya produk-produk luar negeri yang secara global yang sudah ada di Indonesia ya. Selanjutnya kawan-kawan, kemarin saya baca artikel, mohon dibaca kawan-kawan ya melalui internet ya. Di sini ada kelemahannya kita ya dalam produk Indonesia, teman-teman.
Di mana kelemahannya kita harus lihat, ya, di mana kelemahan uh, produk dalam negeri versus luar negeri, ya. Mungkin nanti tolong teman-teman searching produksi dalam negeri versus luar negeri, ya. Di mana kita masih punya kelemahan, ya. Kelemahan ini harus kita perbaiki, ya. Pertama, teman-teman, ya. Ya, di Indonesia dalam marketing internasional masih mahalnya biaya transportasi dan biaya ongkos produksi yang berdampak kepada harga suatu produk terhadap pasar lokal dan pasar internasional, ya. Bahkan pada saat ini desakan banjir produk made in China yang harganya lebih murah, kompetitif, walaupun juga memiliki kelemahan dalam berbagai kualitas mutu, tapi ada juga yang kualitasnya mutunya sangat bagus, ya. Artinya produk-produk China ini banyak membanjiri di pasar Indonesia, ya, karena relatif lebih murah dibandingkan dengan produk-produk Indonesia. Ini harus dipikirkan juga teman-teman. Nanti Anda sebagai pimpinan, owner atau businessman, ataupun nanti Anda sebagai manajer marketing, ya, untuk suatu area, ataupun Anda menjadi manajer dalam bidang produksi, ya. Lalu kelemahan kita, saya baca juga adalah ketidakmampuan atau pemborosan industri Indonesia melakukan pengurangan ongkos produksi dan distribusi, artinya tidak efisien biaya, ya. Kadang-kala juga dalam beberapa hal masih banyak untuk pengiriman barang kurang terpelihara infrastruktur sarana jalan yang mengalami kerusakan berat, ya, sehingga membuat biaya-biaya semakin mahal, biaya pengiriman. Nah, ini jadi pengaruh, ya. Dan juga adanya bahan baku mentah yang masih diimpor membuat harga produksi menjadi sangat tinggi, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya, kawan-kawan, kita lihat, perhatikan. Nah, ini kunci juga, teman-teman, ya. Kita akan bicara tentang marketing internasional, ya, teman-teman, tolong diperhatikan, ya. Tentunya dalam dunia yang semakin globalisasi, kompetitif dengan persaingan yang semakin ketat, ya, saya tidak bosan-bosannya agar Anda juga meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan kualitas Anda, ya. Ini dalam bisnis marketing internasional kita masih ada kelemahan kemampuan sumber daya manusia yang tidak cukup karena fasilitas pendukung teknologi industri belum terpenuhi, ya. Apalagi nanti kawan-kawan memproduksi suatu barang, ya, tentunya membutuhkan apa, ya, sistem teknologi industri yang semakin canggih, ya. Tentunya kalau sistem teknologi yang semakin canggih, ya, yang terkomputerized, ya, tentunya Anda harus juga menguasai teknologi, ya, dan juga lemahnya penguasaan konsep teknologi dalam dunia industri bisnis, kawan-kawan, ya. Tentunya kawan-kawan, di sini penting sekali Anda meningkatkan kualitas Anda dan keahlian Anda, ya, dalam bahasa komunikasi bisnis, ya. Contohnya bahasa komunikasi bisnis yaitu bahasa Inggris, ya. Bisa juga ditambah dengan penguasaan bahasa China, ya, sebagai bahasa media komunikasi dengan partner-partner kita di dunia industri China, ya. Dan penguasaan juga dalam keahlian marketing bisnis secara global dan aspek keahlian bisnis lainnya, ya, teman-teman, ya. Ada 3 hal juga yang tadi saya sampaikan, ya. Tadi saya katakan adalah di mana masih lemahnya, ya, ketidakmampuan pemborosan industri yang masih boros, ya, dalam biaya, dalam waktu, ya, ini penting sekali, ya. Lalu juga mahalnya biaya transportasi, biaya ongkos produksi, ya, sehingga membuat produk kita tidak dapat bersaing, ya, dengan produk-produk dari negara lain, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya kita lihat tadi kurangnya kemampuan atau kelemahannya SDM kita dalam marketing bisnis industri secara global, kawan-kawan, ya. Lalu keempat, kawan-kawan, kita perhatikan, ya, ini kelemahan kita juga kadang-kala kurangnya kebanggaan atau rasa proud akan menggunakan produksi Indonesia. Masih banyak
menganggap produk luar negeri lebih bagus dari dalam negeri. Kita belajar dari bangsa Jepang dan Korea Selatan yang bangga dengan produk negara tersebut. Maka teman-teman, dunia industri bisnis negara tersebut semakin maju kalau Anda tetap bangga memproduksi tetap bangga dengan produk-produk Indonesia, dan produk-produk tersebut bisa menjadi raja ya dalam pasar Anda sebagai market leader, kawan-kawan ya. Kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Nah, tentunya teman-teman, agar produk kita bisa disukai ya atau diakui atau dicari oleh para konsumen, tentunya pentingnya diferensiasi produk yang diharapkan konsumen saat ini. Ya, artinya apa yang membedakan produk Anda dengan produk pesaing? Ya, contoh pertama adalah feature. Ya, feature artinya kelengkapan ya, di mana konsumen dapat ditawarkan dengan feature yang berbeda dengan fungsi dasar produk. Ya, di sini kawan-kawan perusahaan perlu lakukan riset apakah yang diharapkan keinginan konsumen. Ya, artinya Anda harus coba Anda mendengar keluhan, komplain konsumen, keinginan konsumen penting sekali ya. Kita lihat contoh ya, misalnya produk Samsung ya. Produk Samsung ada produk yang harganya 25 juta, 30 juta, 15 juta ya. 5 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta 500 ya. Bermain di berbagai segmen level konsumen ya. Ada segmen level konsumen pelajar, karyawan ya, menengah, direktur ya, sampai konsumen kelas atas ya. Nih sebagai contoh produk telepon pintar dari merek Samsung dari Korea Selatan ya. Lalu ada juga produk Honda ya. Lalu juga produk Bank BCA atau Bank Sentral Asia, bagaimana mereka melengkapi fitur-fitur untuk konsumen atau nasabah melalui internet banking, melalui laptop atau melalui telepon pintar Anda ya. Konsumen dapat menilai kelebihan produk dan jasa tersebut, teman-teman ya. Lalu berikutnya setelah feature ya, yang membedakan adalah mutu kinerja. Adalah produk yang dibangun menurut salah satu tingkat kinerja yang terendah atau rata-rata atau tinggi dan unggul ya. Tentunya kawan-kawan, mutu kinerja adalah level berlakunya karakteristik dasar produk, sehingga kita lihat ya contoh nyata ya, misalnya perusahaan industri produk Toyota ya, baik Toyota Kijang, Toyota Fortuner ya, dengan produk-produk Toyota lainnya dari PT Toyota Astra Motor harus berusaha meningkatkan ya, merancang kualitas produk lebih tinggi dari pesaing merek lainnya ya. Penting Anda juga bisa meningkatkan merancang kualitas produk Anda lebih tinggi dari pesaing merek lainnya agar memberikan efek untuk meningkatkan penjualan ya dan laba perusahaan di PT Toyota Astra Motor di seluruh Indonesia ya. Jadi kuncinya kawan-kawan, Anda harus bisa merancang kualitas produk lebih tinggi, yang terbaik, yang the best, sehingga konsumen menyukai produk Anda. Dengan menyukai produk Anda, ya penjualan semakin meningkat dan juga meningkatkan laba perusahaan. Ya. Nah, contohnya apa kawan-kawan? Ya, mohon dibaca lagi kawan-kawan. Ya, ini ada artikel dari kompas.com di mana laba bersih PT Toyota Astra Motor Indonesia ya tahun lalu 13 Desember 2022, mohon dibaca kembali kawan-kawan ya, tembus sebesar 538 miliar ya. Laba bersih kredit Toyota via Astra ya. Tentunya Toyota Astra Motor tembus 538 miliar ya. Ini suatu kinerja yang luar biasa. Artinya ya, Toyota Astra Motor Indonesia meningkatkan kualitas, meningkatkan kinerja ya. Lalu meningkatkan servis pelayanan dan juga meningkatkan penjualan ya, sehingga memberikan dampak keuntungan bagi perusahaan sebesar laba bersih ya sebesar 538 miliar ya. Anda bisa baca ya di kompas.com, mohon dibaca kembali
Nah, selanjutnya kawan-kawan, kita lihat lagi. Artinya, setelah tadi kita berbicara tentang mutu kesesuaian, artinya konsumen mengharapkan mutu kesesuaian atau conformance quality, ya. Teman-teman, saya mengharapkan nanti Anda sebagai manajer marketing atau sebagai businessman atau sebagai orang yang berada sebagai top direksi, ya, Anda tidak memperhatikan conformance quality dalam produk Anda, ya, tentu konsumen akan kecewa, ya. Konsumen akan kecewa lebih luas, ya. Sehingga bisa-bisa konsumen akan berpindah kepada produk-produk yang lain, ya, produk-produk pesaing Anda, ya. Tentunya permasalahan terbesar dalam bisnis di Indonesia kepada konsumen, kesalahan, ya. Kita harus bisa menyadari, pertama, tadi saya sudah katakan kualitas produk, ya. Kualitas produk penting sekali diperhatikan, ya. Sekali lagi saya katakan kualitas produk penting sekali diperhatikan, ya. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana PT Toyota Astra Motor tembus, ya, berhasil, ya, dengan keuntungan laba bersih 538 miliar, ya. Ini prestasi sangat luar biasa, kawan-kawan, ya. Nah, tadi saya sudah bicara tentang kualitas produk, ya. Mohon diperhatikan, kawan-kawan. Kedua adalah pelayanan atau customer service. Tolong diperhatikan, kawan-kawan, ya, agar Anda juga mentraining, memberikan pelatihan kepada karyawan Anda tentang sales marketing dan juga customer service, ya. Ini penting, ya, karena kita bersaing dalam dunia kompetitif yang sangat global, ya. Lalu berikutnya, penting sekali Anda training kembali atau pelatihan kembali kepada karyawan Anda, ya, khususnya dalam bidang sales marketing, ya. Sikap karyawan perusahaan tersebut, ya. Tolong attitude-nya tolong dijaga, ya. Keramahan, tamahan penting, ya. Ramah tamah ini sangat penting kepada customer, ya, dan juga memberikan informasi yang baik kepada konsumen, ya. Oke, selanjutnya kawan-kawan. Iya, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya adalah konsumen akan melihat produk Anda, yaitu daya tahan, durability, berbicara kemampuan, ukuran usia yang diharapkan atau beroperasinya produk dalam kondisi normal, dan atau berat merupakan atribut yang berharga untuk produk-produk tertentu, ya. Bisa kita lihat contohnya ketahanan mesin jahit Singer, ya, ketahanan laptop Acer, ya, atau ketahanan kendaraan Suzuki Carry, lalu ketahanan produk Miyako, produk Maspion, dan alat-alat listrik rumah tangga, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya kawan-kawan kita lihat lagi. Iya. Keandalan produk Anda, reliability, ukuran probabilitas bahwa produk tertentu tidak akan gagal atau rusak, ya. Artinya konsumen mendapatkan barang Anda yang berkualitas, ya. Lalu keenam, konsumen mengharapkan produk yang berkualitas, mudah diperbaiki, ya. Ukuran kemudahan untuk memperbaiki produk ketika produk itu rusak atau gagal, konsumen sangat mudah untuk memperbaiki dan juga merawat. Lalu berikutnya ketujuh adalah gaya style, ya. Artinya kadang-kala konsumen membeli produk Anda karena menggambarkan penampilan atau perasaan percaya diri konsumen yang ditimbulkan oleh produk tersebut. Ya, contoh, ya, konsumen membeli jam tangan Rolex, ya, tentu menimbulkan atau membawa rasa percaya diri, atau konsumen menggunakan mobil mewah Mercedes-Benz, ya, atau BMW, tentu membuat konsumen percaya diri untuk memiliki produk tersebut dan juga meningkatkan status atau prestise, kawan-kawan, ya. Ya, kita lanjutkan lagi, kawan-kawan. Iya. Nah, ini ada tugas studi kasus kedua. Kemarin ada tugas studi kasus yang pertama, mohon ini kawan-kawan, ya, dikerjakan, ya. Mohon dikerjakan dengan baik, kerjakan dengan baik, ya. Teman-teman, kita minggu lalu sudah mempelajari tentang
Global Strategic Partnership atau kemitraan strategi global, ya. Pertanyaannya 2A, bagaimana Anda dapat membina, menjalin hubungan relasi, ya, Global Strategic Partnership atau kemitraan strategi global, ya, dengan perusahaan asing berkualitas dan bonafit, ya. Apa yang Anda sebagai manajer bisnis internasional menyiapkan, ya, atau mempreparekan hal tersebut dalam kerjasama mitra luar negeri, ya. Silakan jelaskan minimal 5. Lebih dari 5 juga oke, ya. Misalnya Anda sebagai manajer bisnis internasional mempersiapkan staf-staf marketing internasional yang cakap, ya, yang ahli dalam bahasa Inggris, yang pintar bernegosiasi. Nah, itu salah satunya, ya, kawan-kawan. Nah, ini penting sekali, ya. Artinya kita tidak bisa pungkiri untuk hubungan bisnis, ya, sudah tidak ada batas lagi, ya, apalagi bisnis dalam dunia marketing semakin cepat melalui teknologi internet, ya, teknologi sosial media, ya, di mana Anda harus bisa merespon, ya, dengan cepat, ya, bagaimana hubungan kerjasama dengan partner-partner atau mitra-mitra Anda di luar negeri, ya. Lalu berikutnya kawan-kawan kita lihat yang 2A lalu 2B. Ya, dalam manajemen pemasaran internasional masih banyak beberapa tim departemen manajer sales marketing di perusahaan Indonesia dari sudut kualitas personal sales marketing untuk membina hubungan bisnis dengan mitra luar negeri, hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, dengan perusahaan Jepang, Eropa, Uni Emirat Arab, ya, dan negara-negara lainnya, ya. Jelaskan, ya, minimal 5, ya, apa yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas personal, ya, departemen sales marketing bisnis Anda, ya, jelaskan dengan lengkap dan mantap. Lebih dari 5 sangat bagus, ya. Misalkan kekurangan dari tim sales marketing, ya, yaitu misalnya penggunaan teknologi, ya, penggunaan teknologi sistem internet. Masih banyak SDM sales marketing untuk bernegosiasi tidak cakap, tidak profesional, atau tidak bisa bergerak cepat merespon hubungan bisnis yang sangat cepat, ya, agar bisa menghasilkan keuntungan bersama. Kemarin saya bilang keuntungan bersama adalah win-win solution, ya, saling memberikan keuntungan, win-win profit. Nah, ini, ya, itu salah satunya, ya. 2, 3, 4, 5, 6, ya, silakan Anda cari lagi, ya, kawan-kawan, ya. Jadi ada tugas kedua, 2A dan 2B, ya. Kemarin tugas 1A dan 1B, ya, mohon dikerjakan. Lalu kirimkan teman-teman tugas Anda dengan tepat waktu, ya, dan kirimkan melalui email, ya, email yang sudah ditentukan, ya, secara tepat waktu, sehingga nilai Anda saya harapkan Anda sudah dapat manajemen pemasaran 1, manajemen pemasaran 2A, ya, ditambah dengan marketing internasional, dapat nilai A, ya, jadi sempurna, ya. Mudah-mudahan insya Allah Anda menjadi manajer-manajer marketing bisnis internasional yang sukses, ya. Selanjutnya UTS dan UAS dilaksanakan di kampus secara tatap muka, ya, kawan-kawan, ya. Ya, teman-teman, mohon nanti Anda perhatikan lagi bagaimana keputusan bisnis dalam persaingan produk, ya, dalam mencapai pasar global internasional, ya. Lalu tadi saya sudah ceritakan bagaimana pasar persaingan, ya, apakah Anda bisa bersaing dalam produk lokal atau produk di pasar Indonesia, atau Anda bisa bersaing dalam produk internasional di ASEAN, ya, atau Anda bisa bersaing dalam produk global secara dunia, in the world, ya. Ini saya sudah berikan contohnya, ya, misalnya produk lokal apa, ya, lalu sebelahnya selanjutnya saya sudah memberikan contoh produk internasional, ya, bagaimana produk Indomie atau Indofood, ya, sukses memperluas pasar lebih dari 80 negara, ya,
Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Pemimpin PT Indofood, ya, Bapak Sudono Salim, ya, beliau mungkin tidak mencapai pendidikan yang terlalu tinggi, tetapi berhasil membuat perusahaan-perusahaan tersebut menjadi sukses. Ya, Anda yang sudah menjadi calon sarjana manajemen bisa nggak melakukan hal tersebut? Ya. Lalu berikutnya kita lihat produk-produk Indonesia yang sudah berhasil. Bisa kita lihat kawan-kawan ya. Ada Polygon, Radial, Hoka Bento, Terry Palmer, Bakteri ya. Bakteri apa tuh? Tas-tas ya, ada Jeko dan Buceri, sepatu ya. Lalu juga artinya produk global semakin bersaing dalam pasar global, artinya kita sudah melihat artinya bahwa kalau Anda sukses mencapai pasar global, Anda harus juga siap ya berada di bawah tekanan stres bisnis untuk bagaimana mengembangkan produk yang bervariasi keinginan permintaan konsumen dan juga bagaimana agar produk Anda bisa sukses dan berhasil dan survive bersaing dalam pasar internasional ya kawan-kawan ya. Lalu berikutnya kita lihat produk-produk global ya mungkin Anda sudah lihat, sudah tahu ya. Lalu berikutnya mohon kawan-kawan baca lagi di internet ada tulisan yang sangat menarik, ada kelemahan produk dalam negeri ya kita harus akui versus luar negeri, harap dibaca kawan-kawan. Mohon searching di internet ya. Ini judulnya ya. Lalu berikutnya kelemahan-kelemahan kita adalah ya ini nomor satu masih mahalnya biaya transportasi, pengiriman, biaya ongkos produksi yang berdampak pada harga suatu produk terhadap pasar lokal dan pasar nasional ya sehingga kita tidak mampu bersaing dengan barang-barang dari luar negeri ya. Lalu ketidakmampuan pemborosan industri teman-teman ya, kita sebagai sarjana manajer, sarjana manajemen ya, calon-calon manajer sukses bagaimana kita bisa menginvestasikan biaya-biaya ya, biaya produksi, biaya-biaya pengiriman ya, mohon diperhatikan kawan-kawan. Lalu berikutnya ya lagi-lagi masih lemahnya kemampuan SDM dalam mengembangkan teknologi bisnis ya. Kita tidak bisa pungkiri ya. Ini harus disiapkan kawan-kawan ya, karyawan-karyawan yang cakap ya. Suka atau tidak suka harus disiapkan ya. Penting sekali juga Anda meningkatkan kualitas dan keahlian dalam business communication ya, khususnya pengusahaan bahasa Inggris, bahasa Chinese ya, dan kalian marketing bisnis secara global dan aspek-aspek bisnis keahlian lainnya ya. Lalu berikutnya kita lihat ya kurangnya rasa bangga proud terhadap produk dalam negeri, produk Indonesia ini penting sekali ya. Kita belajar dari produk-produk Jepang dan Korea ya, kedua bangsa ini sangat bangga ya, Jepang dan Korea Selatan dengan produk mereka ya. Lalu berikutnya bagaimana diferensiasi penting ya, Anda perhatikan feature-featurenya ya. Keinginan konsumen bagaimana kawan-kawan ya, agar produk Anda bisa sukses. Lalu bagaimana juga meningkatkan mutu kinerja ya dalam produk Anda sehingga kinerja ini penting sehingga menghasilkan kualitas, kualitas meningkatkan penjualan sehingga menghasilkan keuntungan ya. Contoh kita lihat kawan-kawan ya. Laba bersih kredit Toyota menembus 538 miliar ya. Anda bisa lihat di kompas.com ya, tanggal 13 Desember 2022 ya, tahun yang lalu. Ya, tidak terlalu lama ya. Lalu berikutnya bagaimana mutu kesesuaian ya, konsumen penting mengharapkan mutu kesesuaian, performance quality ya, sehingga jangan mengecewakan khususnya tadi saya katakan kualitas produk, pelayanan dan sikap karyawan tersebut ya. Lalu berikutnya daya tahan produk Anda harus dijaga. Lalu berikutnya perhatikan juga teman-teman yaitu ya keandalan produk Anda dan mudah diperbaiki dan juga gaya style ya. Dan juga jangan lupa kerjakan tugas 1 dan tugas 2 ya. Demikian teman-teman pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, kita sudah lebih dari 30 menit ya. Mohon open kamera, saya akan screenshot buat Anda. Halo? Screenshot sebentar ya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Ya, hari ini ada oke. Saya screenshot. Ya, oke. Hari ini ada Sikra Anissa, tetap semangat ya, walaupun hari ini bekerja, harus sukses, 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 mantap ya.
dan juga Nostalgia, iya mantap, Nostalgia Simar Mata juga sukses, dan Valentinus ya. Baik, teman-teman, pertemuan kita keempat online hari ini ya, minggu depan kita ketemu lagi pertemuan kelima tatap muka, dan kita akan ketemu lagi jam 1 siang. Saya ucapkan terima kasih atas pertemuan pagi ini tanggal 6 Oktober 2023 ya. Tetap semangat dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Akhirul kata saya ucapkan wabila wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa jam 1 siang. Terima kasih. Makasih Yang juga. Oke, terima kasih. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Terima kasih.